apapun yang aku minta, maka pasti engkau bisa berikan, walaupun mustahil di mata manusia. Atau Anda minta diberikan kekayaan, bahkan menjadi orang terkaya di dunia, menjadi orang yang paling pintar, itu bukan mustahil. Oleh karena itu orang mukmin punya sebuah jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Pernahkah kita merasa hidup penuh beban, susah tenang, atau masalah yang tak kunjung usai? Padahal bisa jadi obatnya begitu dekat, yaitu zikir kepada Allah. Hari ini insya Allah kita akan belajar dari Ustadz Khalid Basalamah tentang 3 zikir yang sangat luar biasa keutamaannya. Zikir yang jika diamalkan dengan istiqomah, mampu merubah hidup kita menjadi lebih baik, lebih lapang, dan lebih bahagia. Mari kita simak bersama, semoga Allah lembutkan hati kita untuk istiqomah dalam berzikir. Baik, kita mulai dari zikir yang pertama. Inilah bacaan zikir yang sangat dahsyat keutamaannya dan bisa menjadi jalan perubahan besar dalam hidup seorang hamba. 3 zikir yang ditulis dari buku ini, dan kita akan kuatkan dengan dalil-dalil yang lain, dan saya berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan saya terutama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan, dan teman-teman juga bisa mengamalkan karena keutamaannya sangat besar. Yaitu zikir yang ketiga dalam buku kita ini, yang dibaca selepas sholat, riwayat Bukhari jilid 1 halaman 255 dan riwayat Muslim jilid 1 halaman 414, yaitu anjuran Nabi SAW membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dan kita langsung masuk saja ke maknanya. Ini adalah kalimat tauhid yang selalu kita hidup dan mati insya Allah di atasnya. Dan kita selalu mempertahankan dan memperjuangkan kalimat ini. Ya, karena kalimat inilah Allah menciptakan surga dan neraka. Karena kalimat inilah Allah subhanahu wa ta'ala membedakan mana orang beriman dan orang kafir. Dan karena kalimat inilah kita diturunkan dari langit, diutusnya para rasul-rasul. Dan karena kalimat inilah juga ada istilah dakwah dan jihad. Kalimat ini selalu disebutkan dan diikrarkan sebagai zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah ya, kecuali Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak boleh bergantung, memohon, meminta ya, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hanya miliknya kerajaan, lahul mulk. Jadi semua selain Allah hanya raja-raja sementara, yaitu raja-raja dunia. Tapi Allah adalah raja yang sebenarnya, pemilik dan kerajaan alam semesta ini, dan segala puji hanya baginya. Maksudnya segala puji yang terbaik kami ucapkan untuk sang raja yang sebenarnya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Karena kita mengatakan, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan. Dan ini juga makna penjabaran daripada tauhid, pengesaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah ada sesuatu yang sampai kepada kita untuk kita nikmati dari nikmat kecuali dengan izin Allah. Dan kalau Allah menahan nikmat itu dari seseorang di antara kita, maka tidak akan pernah ada yang bisa memberikannya. Kalau Allah SWT memberikan, tidak akan ada yang bisa menahannya. Dan kalau Allah menahannya, tidak akan pernah bisa ada yang memberikannya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita dianjurkan hanya bergantung dan bertauhid kepada Allah. Jadi ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan. Dan tidak ada yang dapat memberi apa yang engkau halangi, apa yang engkau tahan. Dan kekayaan serta kedudukan seseorang tidak berguna untuk menghindari hukuman atau azab darimu. Jadi walaupun dia orang kaya, dia anak pejabat, tidak akan pernah bisa luput dari siksa Allah kalau Allah ingin menyiksanya. Sebagaimana juga walaupun dia orang miskin, tidak punya jabatan, tidak punya ijazah, tapi Allah SWT ingin angkat derajatnya, maka Allah akan angkat derajatnya. Zikir ini teman-teman dianjurkan dibaca selepas sholat. Dan di sini tidak disebutkan jumlahnya, nanti akan kita kuatkan dengan beberapa dalil yang lain ya. Tapi zikir ini dianjurkan kalau dari riwayat yang kita baru baca sekali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada yuhyi wa yumitnya. Hanya seperti itu saja. Ada lafaz yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, artinya aku hanya akan bergantung pada Engkau. Tidak ada sekutu bersamamu, aku tidak butuh selain Engkau ya Allah. Ya. Milikmu lah kerajaan dan segala puji-pujian, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Kau berikan. Artinya apapun yang aku minta, walaupun itu mustahil di mata manusia, selama bukan bertolak belakang dengan sunnatullah atau sistem yang sudah Allah buat. Sering kami ingatkan itu ya. Kalau Anda minta, ya Allah hilangkan malam, ini mungkin mustahil. Ya Allah hilangkan jenis kelamin wanita, ini tidak mungkin, mustahil. Karena Allah sudah catatkan sebagai sunnatullah atau sistem yang Allah buat. Tapi kalau Anda minta misalnya menikah dengan seseorang, selama memang dia bukan status istri orang, Anda masih punya hak. Atau mungkin dia ya seorang laki-laki, tapi dia masih memiliki satu orang yang Anda minta supaya dijadikan sebagai pasangannya. Bukan mustahil, karena tidak ada pelanggaran agama. Atau Anda minta diberikan kekayaan, bahkan menjadi orang terkaya di dunia, menjadi orang yang paling pintar. Itu bukan mustahil. Karena sesuatu yang tidak melanggar sistem dari Allah. Jadi dikatakan Allahumma la mani' lima a'taita. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang menahan apa yang Kau berikan. Maksudnya, apapun yang aku minta, maka pasti yang Kau bisa berikan. Walaupun mustahil di mata manusia. Ya. Maka kita tidak pernah putus asa dalam meminta kepada Allah SWT. Semoga pada kesempatan ini kita yakin Allah sedang melihat kita, karena Dia maha melihat mendengar kita, karena Dia maha mendengar, agar Allah penuhi semua hajat-hajat kita dunia dan akhirat, dan Allah mudahkan semudah-mudahnya. Allahumma amin. Juga dikatakan, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Kau halangi. Kalau Allah tidak mau, apapun yang kita usahakan tidak akan sampai kepada kita. Walaupun kita sudah berupaya, susah payah, tidak akan pernah kita dapatkan karena Allah tidak mengizinkannya. Oleh karena itu orang mukmin punya sebuah jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu merengek dan mohon kepada Tuhannya. Selesai. Subhanallah. Dari zikir pertama kita belajar bahwa amalan sederhana bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Pertanyaannya, apakah kita sudah rutin melakukannya setiap hari? Sekarang mari kita lanjutkan ke zikir yang kedua, yang juga memiliki keutamaan luar biasa dan insya Allah bisa membuat hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang kedua mirip juga, ya, tapi ada tambahan lafaz akhirnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di 1 halaman 415. Kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini mirip dengan zikir yang pertama tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Lahul mulku wa lahul hamd, miliknya kerajaan dan miliknya puji-pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. La haula wa la quwata illa billah, ini tambahannya. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Dan ini zikir yang luar biasa teman-teman sekalian. Zikir yang luar biasa, jangan pernah luput dari kita, terutama di saat genting. Karena pernah terjadi ada seorang sahabat suami istri, dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anakku telah ikut berjihad, tapi semua teman-temannya pulang kecuali dia. Ya. Kami ragu, kami tidak tahu, kami tanya kepada teman-temannya, tidak ada gambaran kemana anak kami. Matikah terbunuh musuh sehingga kami tahu dia mati syahid, atau mungkin dia hilang jalan, kami nggak tahu ini. Ya, maksudnya kedua orang tuanya khawatir jangan sampai disiksa oleh musuh. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, perbanyaklah la haula wa la quwata illa billah. Maka suami istri ini pulang, kemudian mereka berdua sepakat untuk membaca, terus mengucapkan la haula wa la quwata illa billah, la haula wa la quwata illa billah, sampai mereka tertidur. Di tengah malam mereka terbangun dan mereka kaget karena ternyata ada yang ketuk pintu, dan pada saat mereka buka pintu tersebut ternyata itu adalah anaknya. Maka orang tua ini, kedua orang ini gembira lalu menanyakan, ada apa sebenarnya anak? Apa yang terjadi? Maka anaknya cerita, bagaimana saya tertawan oleh musuh, dan beberapa waktu yang lalu tali yang dipakai atau yang diikatkan kepada tangan dan kaki saya tiba-tiba melonggar dan akhirnya saya bisa melarikan diri. Dan ternyata pada saat mulai terasa seperti itu di saat kedua orang tuanya mulai membaca la haula wa la quwata illa billah. Ini tambahannya, kemudian diulangi lagi la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ini tambahannya dari zikir yang pertama. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali Dia. Ya, jadi mirip yang tadi pertama ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai sini sama. Ditambah di sini la haula wa la quwata illa billah. Kemudian la ilaha illallah, ya, wa la na'budu illa iyyah.
Ini potongan dari doa ini. Kalau kita bagi-bagi doa ini, kita bagi menjadi ya 5 potongan ya. Potongan yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Potongan yang kedua adalah la haula wa la quwata illa billah. Potongan yang ketiga, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Sekarang kita masuk ke potongan yang keempatnya, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ini potongan yang keempat di doa yang kedua ini ya. Saya ulangi, lahun ni'matu walahul fadl walahul thana'ul hasan ya. Artinya nikmat dan karunia hanya miliknya. Jadi semua nikmat apapun itu hanya dari Allah. Kita ikrarkan itu. Semua nikmat ya, dan karunia hanya miliknya, dan sanjungan yang baik juga hanya baginya. Walahul thana'ul hasan. Ini potongan keempat. Potongan yang kelima yang terakhir dari doa ini, doa yang kedua, la ilaha illallahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami memurnikan ibadah hanya kepadanya, sekalipun orang-orang kafir membencinya. Ya. Kita ulangi kembali, supaya teman-teman mudah hafal. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini potongan doa yang kedua ya, tapi kita bagi menjadi 5 supaya mudah dihafal. La hawla wa la quwata illa billah. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ya. Yang keempat, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Yang kelima, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin ya walau karihal kafirun. Ini 5 potongan dari doa yang kedua. Masya Allah, semakin kita renungi semakin terasa betapa zikir itu bukan sekedar bacaan, tapi penenang jiwa. Kalau zikir ini kita rutinkan, hidup kita akan lebih mudah menerima takdir Allah. Nah, bagaimana cara mengamalkan zikir ini dalam keseharian kita? Mari kita dengarkan penjelasan berikutnya tentang zikir yang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat. Dan dampaknya yang luar biasa, zikir yang dibaca setelah sholat bagi kehidupan kita. Kita ulangi kembali teman-teman sekalian dari awal. Yang potongan doa pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Ya. Ini potongan yang pertama yang kita pelajari pada hari ini ya. Tapi ini adalah doa yang ketiga dari awal kita belajar. Karena kemarin atau pekan lalu kita sempat baca astagfirullah 3 kali dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Di sini kita pelajari doa yang ketiga. Tadi sudah saya bacakan, la ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, tidak ada sekutu bersamamu ya. Segala milikmu lah kerajaan dan puji-pujian, dan Engkau mampu mengerjakan apa yang Kau inginkan. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang dapat tertahan bila Engkau berikan, dan tidak ada sesuatu yang bisa diberi kalau Engkau menahannya, dan tidak ada manfaat kedudukan dan jabatan seseorang dari azab-Mu kalau memang dia kufur. Kemudian zikir yang keempat yang baru saja kita baca dibagi menjadi 5 bagian supaya mudah dihafal ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wa la quwata illa billah. Kemudian ya, potongan yang ketiga, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Potongan yang keempat, lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Potongan yang kelima, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya, dan miliknya kerajaan dan puji-pujian, dan dia mampu mengerjakan apa yang dia inginkan. Kemudian tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Kemudian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali Ia. Kemudian miliknya lah segala nikmat ya, dan karunia, serta segala puji yang mulia untuknya. Kemudian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kami tulus dan ikhlas ya, dalam hal itu, walaupun orang-orang kafir membencinya. Ini potongan doa yang keempat dari awal kita belajar, dan potongan kedua dari hari ini kita belajar. Alhamdulillah, ternyata zikir setelah sholat itu bukan sekedar rutinitas saja, tapi pintu keberkahan. Kalau kita serius, Allah akan mudahkan hidup kita. Sekarang mari kita lanjutkan ke zikir yang ketiga, yang tidak kalah dahsyat dan memiliki manfaat besar.
Bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat kita nanti. Yang terakhir teman-teman sekalian kita pelajari pada sore ini, nanti kita akan tambahkan dengan banyak dalil-dalil yang lain dari selain buku ini, yaitu di halaman 63 ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di 1 halaman 418, dan di sini disebutkan keutamaannya. Di halaman 64-nya ada footnote di situ di bawah ya, footnote nomor 86. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca kalimat tersebut setiap selesai sholat, maka diampuni kesalahan-kesalahannya sekalipun seperti buih di lautan. Yaitu dia membaca Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, masing-masing 33 kali. Subhanallah, 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 33 kali. Alhamdulillah, 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 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33 kali. Ya. Kemudian digenapkan 100-nya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ini subhanallah, perhatikan kalimat tauhid ini ya, terulang-ulang. Jadi dalam habis sholat saja sudah berapa kali kita ulangin ini ya. Di zikir yang kedua, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Di zikir yang ketiga tadi itu, maaf, dari awal belajar. Zikir yang keempatnya, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Diulangi lagi ya. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa lahu karihal kafirun. Di sini subhanallah, di zikir yang kelima atau urutan yang ketiga yang kita pelajari pada sore ini, diulangi lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah sampai 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Ini kalau digabung 99. Kata Nabi SAW, lalu digenapkan 100-nya dengan diulangi lagi tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan semua di sini lafadznya tidak ada yuhyi wa yumitnya ya. Seperti itu. Ya, jadi kita sebutkan seperti yang diajarkan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Baik teman-teman sekalian, dari 3 zikir yang kita pelajari pada sore ini, semuanya kembali sebenarnya bagaimana mengingatkan orang muslim, seorang muslim atau mukmin dan muslim atau mukminah, mereka agar selalu hanya bergantung dan kembali kepada Tuhannya. Betul-betul teman-teman sekalian, kalau anda ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita bicara misalnya dalam doa, maka yakin akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anda betul-betul tulus, ya, diikuti dengan keyakinan, Allah akan berikan. Karena kata Nabi SAW, Udu'u rabbakum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dalam kondisi yakin akan diterima. Atau kama qala Nabi SAW. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim berdoa di muka bumi kecuali diterima. Hanya saja melalui salah satu dari tiga. Yang pertama, Allah berikan pada saat itu, atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia. Atau yang ketiga, Allah tabungkan untuk dia yang dia panen pahala pada hari kiamat. Jadi tinggal bagaimana membahasakan teman-teman. Dan ini jalan ringkas untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memenuhi hajat kita. Banyak orang doa dan zikir dijadikan sebagai nomor yang ke-30. Setelah dia berkonsultasi sama beberapa dokter, setelah dia kesana sini minta modal, ya, minta bantuan, kesana sini dia melamar, baru kemudian ditolak, tidak dapat, baru kemudian dia sholat malam. Ini keliru. Harusnya dari awal, sebelum beraktivitas, hubungkan dulu diri kita dengan Tuhan Sang Pencipta Allah SWT. Karena orang yang kita ingin lamar untuk menjadi pasangan kita, pekerjaan yang kita ingin miliki, atau modal yang kita ingin miliki, semua pemiliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk yang sedang diamanakan, ya, sebagai walinya si wanita itu, sebagai pemilik uang, ya, yang kita ingin jadikan sebagai modal usaha, atau pemilik perusahaan yang sedang kita ingin bekerja di tempatnya. Ini adalah makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bisa membalikkan keadaan mereka, jadi tidak mau menerima menjadi menerima. Selama sekali lagi tidak bentrok dengan sunnatullah, sistem yang Allah sudah buat, ya. Jadi tidak ada masalah. Semua itu insya Allah dibolehkan. Dan zikirin jangan dilupakan teman-teman sekalian. Selalu memuji Allah dulu, terutama dengan zikir seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba renungi maknanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu bersamanya. Artinya aku tidak butuh minta kepada selainmu ya Allah. Hanya kau saja yang aku minta.
Kemudian walahul hamdu, segala puji-pujian baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mampu mengerjakan apa saja. Kalau Anda bacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu nabiyina Muhammadin atau Allahumma salli ala Muhammadin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Anda baca salawat lalu Anda sampaikan hajat Anda. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, dari ketiga zikir ini kita belajar bahwa zikir bukan hanya bacaan, tapi juga cara kita menjaga hati agar selalu hidup bersama Allah. Semoga setelah ini kita semakin istiqomah berzikir setiap hari, baik setelah sholat, di waktu senggang, maupun saat menghadapi kesulitan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Khalid Basalamah atas ilmunya yang penuh hikmah. Semoga Allah selalu menjaga beliau, memberikan kesehatan, umur yang penuh berkah, dan melipat gandakan pahala dari setiap dakwah yang beliau sampaikan. Dan semoga Allah jadikan lisan kita selalu basah dengan zikir kepadanya, tenangkan hati kita dengan mengingatnya, dan mewafatkan kita nanti dalam keadaan hati yang selalu dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.